Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel Adipaku dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para audien Adipaku yang dirahmati Allah, marilah kita seksama menyaksikan kajian Gusba dari awal hingga akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Judul hanyalah pemanis, tidak bisa mewakili keseluruhan video tersebut. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati dan selamat menonton. Jangan lupa bantuan like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa usriya maka nuli den isra'na apa biruhihi lan ruhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi. Wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi utawa awake Kanjeng Nabi. Jadi beliau mi'raj itu ya sak roh dan jasad, ya, roh dan jasad. Ya kodotan kelan melek. Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan melek minal masjidil harami. Nabi di Isra'na sangka Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa maring Masjid napa Aqsa. Wariha bihilan pelatarane Masjid Aqsa al-Qudsiyati kang bangsa Qudsiyah, bangsa bersih, bangsa suci. Kudus maknane suci, al-Qudsiyah. Wa urijalan den terbangno sapa bihi Nabi, diunggahno. Wa urijalan den unggahno sapa bihi Nabi. Nggih terus seringe naib napa mabni majhul nggih seringe fi'il mabni napa majhul niku gadah naibul fa'il berupa huruf napa jar majrur. Wa urijalan den terbangno sapa bihi Kanjeng Nabi ila samawati maring pira-pira langit. Fara'a mongko ningali sapa Nabi Adam ing Adam fil ula ing dalam langit yang pertama. Langit pertama ketemu Nabi Adam waqad jallalahul waqar wa ala. Waqad jallalan teman-teman ngliputi hu ing Adam apa al-waqaru ketenangan wa ala lan ngluhuri apa waqar hu ing Adam. Artinya Nabi Adam itu teduh sekali, anteng sekali. Wa ra'ala ningali sapa Nabi fisali nati ing dalam langit sing kedua Isa bin Maryam al-Batul yaiku Maryam al-Batul sing banget sucine al-barroh kang banget apike at-taqiyah nggih sami banget takwane. Wabna kholati lan ngali ing putrane pernah bulike Maryam yaiku Yahya. Putrane bulik rupane Yahya alladzi kang utiakan den paringi sapa Yahya al-hukma hukum fi halis sibahu ing dalam zaman cilike Yahya. Apa ya Yahya khudil kitab wa biquwah wa atainaul hukma sabiya. Waro ala ningali sapa Nabi fisali sate ing dalam langit sing ketiga Yusuf ing Nabi Yusuf. Bisurati lan bentuke Yusuf al-jamaliyati kang bangsa ganteng. Mangkhase Yusuf niku sifat suratihil jamaliyah. Wa fi rabiati lan ing dalam langit keempat Idris ing Nabi Idris alladzi kang rafa'a kang ngangkat sapa Allah maka nahu ing posisine Idris wa a'la lan nguhurna sapa Allah ing Idris. Wa fil khamisati lan ing dalam langit kelima Haruna ketemu Nabi Harun al-muhabbaba kang den senengi fil ummatil israiliyati ing dalam komunitas umat Israel. Wa fisadisati Musa yang ketemu Musa. Wa fisadisati lan Kanjeng Nabi ing dalam langit ke-6 Musa ketemu Nabi sinten Musa. Alladzi rupane Nabi kallama ingkang ngendikani hu ing Nabi sapa Allah taala wa najalan bebisian sapa Musa hu ing Allah. Terus Musa itu langit ke-6 ya keren termasuk napa? Termasuk dhuwur nggih. Wa fisabiati tertinggi wa fisabiati lan ing dalam langit ke-7 Ibrahim ketemu Nabi Ibrahim. Karena Kanjeng Nabi niku zuriyae Nabi sinten Ibrahim. Makanya Ibrahim itu paling tinggi di langit ke berapa? 7. Alladzi rupane kang jaa kang teka sapa ladzi robbahu ing pangerane ladzi bisalamatil qalbi kelawan slamete ati. Nggih Ibrahim niku sifat khasin apa isja arabahu biqalbin salim mlane iki diriwayat napa alladzi ja arabahu bisalamatil qalbi iku ngenteni makna ayat apa isja arabahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim sowan pangeran iku serante karep apa atine selamat wa husni tawiyah lan apike batin tawiyah manane barang sing dilempit manane apa kaapiane batin. Jadi Ibrahim itu orang yang cara berpikir sangat sehat, sangat suci, sangat gak drengki ku jenenge apa? Salamatil qalbi wa husnit tawiyah.
Wa hafidzalan jaga sapa Allah ing Ibrahim min nari Namrud saking apine Namrud. Namrud sami jeneng-jeneng ajam niku macane mesti benten-benten. Tapi sing masyhur nek Jawa macane apa Namrud napa. Tapi teng mriki ditulis napa Namrud mboten masalah. Wa afalan bebasna sapa Allah ing Ibrahim. Di antara sifat Nabi Ibrahim sing terkenal sebuti terbebas dari apinya sinten Namrud. Bon niku titik. Nah niki sing khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumarufi'a mongko nuli den angkat sapa Rasulullah masih ditinggikan lagi setelah sampai Sidratil Muntaha masih ditinggikan lagi ila Sidratil Muntaha. Maring puncake Muntaha. Wis gak kena dimaknani pokoke Sidratil Muntaha tempat tertinggi. Jadi Muntaha maknane nggon paling katok, nggon yang tidak ada di atasnya lagi. Jenenge apa Sidratil Muntaha. Kanjeng Nabi sampai sana tentu Ibrahim ndak ikut, Jibril juga enggak ikut. Ila ansami'a temeka ento pireng sapa Nabi sorry fal aklami ing geret-gerete pena. Penane ku nulis ya. Krek-krek nulis maksudnya nulis itu ada suaranya napa sorry fal aklam. Bil umuri klan pira-pira perkara al maqdiyati kang wis den putusno. Jadi kamane Nabi sampai pirsa proses penulisan ajal, penulisan rezeki, penulisan apa saja yang terjadi di dunia ila yaumil kiamah. Nabi masih ditinggikan lagi ila maqamil mukahafati maring makom adep-adepan langsung. Alladzi kang qoroba kang marekno ing Nabi sapa Allah fihi fi maqamil mukahafah. Wa adnahu lan marekno sapa Allah dari kata adna yudni idnaan marekno sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi didekatkan lagi langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Ya meskipun kita yakin bila kaifin walan hisorin. Wa amata lan ngilangno sapa Allah lahu maring Nabi. Allah ngilangno hujubal anwari ing pira-pira hijab kang rupa beberapa nur al jalaliyati kang keagungan. Allah tentu punya hijab. Lah hijabnya itu berupa nur-nur itu. Lah nur-nur itu dihilangkan supaya Nabi saged mukahafah berhadapan-hadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa arahu wa ara lan mirsakno sapa Allah nggih wa ara lan mirsakno sapa Allah sing kata ara yuri irayatan wa ara lan mirsakno sapa Allah jadi wazannya ikut af'ala napa ikut apa af'ala wa ara lan mirsakno sapa Allah ing Kanjeng Nabi mirsakno bi ainai ra'sihi kelawan mripat atau suca lorone Kanjeng Nabi min hadratir rububiyati saking hadroh rububiyah ma ing apa wae ara kang mirsani sapa Kanjeng Nabi ing ma wa basata lan gelar sapa Allah lahu maring Nabi busutal idlali ing gelaran-gelaran ngerti fil majali ing dalam pira-pira medan adzatiyati kang musazzat mboten sadya ngenangen pokoke kita yakin Kanjeng Nabi ketemu Allah Subhanahu wa taala karena Allah laisa kamislihi syai'un ora usah mbok bayangno napa ora usah napa dibayangno dadi yakin tapi ora usah napa dibayangno mergo ma khatara bi balika fa Allahu bi khilafi dzalik apa saja yang kamu bayangkan tentang Allah hakikat Allah tidak demikian mergo Allah mukhalafatul hawadisi dan misalnya kita bayangno Allah ning dhuwur ya kalau makna dhuwur maknanya Allah tidak tersentuh Allah zat yang maha luhur yang tidak hina tidak bawah maka itu baik karena Allah mesti maha luhur paham ya tapi nek kowe muni maha luhur dengan arti Allah di atas dan butuh tempat yang bernama atas kowe berarti kafir mergo nganggep Allah butuh tempat paham ya jadi kita yakin Allah itu di atas dengan makna itu satu kalimat penghormatan paham ya disebut ta'ala maha agung maha luhur tapi bukan berarti Allah butuh tempat yang bernama atas. Karena kalau kamu katakan Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluknya, yaitu tempat. Tempat bagaimanapun statusnya akan namanya makhluk. Padahal Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri, tidak butuh tempat, baik itu atas maupun bawah. Tapi kalau kamu katakan atas dengan makna takzim, makna penghormatan, ini bukan apa-apa. Itu jenis apa? La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Sausé Allah ketemu Kanjeng Nabi utawa sausé Kanjeng Nabi ketemu Allah wa faradha lan merdokno sapa Allah taala alaihi ngatasi Nabi wa ala ummati lan ing ngatasi umat Nabi Allah merdokno khamsina ing 50 apane salatan salate saat itu diwajibkan 50 apa salat summan halla mongko nuli turun al manhal maknane turun secara deras maknane Sayyid Muhammad ada kitab jin al manhalul latif sesuatu yang turun secara deras jenenge apa manhal apa summan halla mongko nuli turun utawa deras
apa sahabul fadli, apa mega keagungan atau mega keanugerahan. Faruddat mongko den balekno apa khamsun ila khamsin maring 5 amaliyatin kang bangsa perilaku. Kemudian fadlnya Allah menjadikan sholat tidak jadi 50 tapi cukup 5. Itu bahasa Balaghah napa summan halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah. Tapi wala halan iku tetep wedi khamsun ajrul khamsina utawi tetep untuk ganjaran 50. Kama kaya dene perkara sak kang ngersano sapa Allahu ing ma fil azali ing dalam zaman azali wa qada lan wis mutusna sapa Allahu ing iki lama. Jadi sebetulnya dari awal Allah yang menghendaki 50 dulu, tapi prakteknya jadi 5. Artinya enggak boleh kamu katakan Allah punya pertimbangan ulang, enggak boleh. Berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid, sesuatu yang baru. Jadi ora oleh keyakinan ngene. Sakjane Allah dari awal iku ngotot tapi gawe 50. Bareng delok Kanjeng Nabi ra mentolo terus ngevaluasi ulang didadekno 5. Lha iku ora oleh. Karena kalau seperti itu berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid. Allah menjadi tahu setelah banyak evaluasi. Nah, itu tidak boleh. Allah tahu sebelum evaluasi dan tanpa butuh evaluasi. Jadi dari awal Allah wis pirsa, aku tak muni 50 sik meskipun nanti jadinya 5. Itu jenenge apa? Kama syaa fil azali wa qada. Jadi enggak boleh Allah evaluasi, Allah mikir ulang, ora usah. Dari awal Allah sudah tahu kalau kejadiannya demikian. Suma ada mongko nuli bali sapa Kanjeng Nabi fi lailatihi ing dalam bengine ikulah Isra. Jadi Nabi terbang langit setinggi itu, malam itu juga bisa kembali ke Mekah. Mulane jadi berita sing fasad daqahu mongko benerno ing Kanjeng Nabi sapa As-Siddiq Abu Bakar Siddiq bi masrahu kelan perjalanan Kanjeng Nabi wa kullu dzi aqlin lan benerno saben-saben wong kang duweni akal. Dadi ndomire niku fasaddaqahu siddiqu wa saddaqahu kullu dzi aqlin wa rawiyah. Dadi kulun iki atafe teng as-siddiqu berarti napa fasaddaqahu siddiqu wa saddaqahu kullu dzi aqlin wa rawiyah. Peristiwa itu dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq wa kullu dzi aqlin lan dibenerno oleh saben-saben wong kang duweni akal wa rawiyaten lan pemikiran. Rawiyah pikiran sing nyegera wong Arab nak muni rawiyah. Wa kadzabat lan gorono hu ing Kanjeng Nabi sapa Quraisyun sapa wong Quraisy. Karena peristiwa itu dianggap aneh, masa satu malam terbang sampai langit Sabtu, malam itu juga pulang. Maka banyak orang Quraisy yang kadzabathu Quraisyun, banyak yang tidak percaya. Tapi Abu Bakar Siddiq dan semua yang punya akal sehat semuanya percaya. Itu disebut apa? Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Wartad dalan dadi murtad sapa man wong Abdullah kang nyesatna hu ing man sapa asyaitonu setan wa akhwa lan tegese nyesatna sapa setan hu ing man. Terus walhasil peristiwa Mi'raj niku akhirnya digabung sing jenengan nglakoni saiki. Dadi sampean nak maca tahiyat itu cerminan niku riwayat-riwayat guru-guru kita mulai Syekh Mahfud sampai Kanjeng Nabi niku pas Rasulullah sowan Allah ning maqamil mukahafah napa maqamil mukahafah niku Kanjeng Nabi matur teng Allah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu tawi sekabehane penghormatan, al mubarakatu kang berkah kabeh, at-thayyibatu kang suci kabeh, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu as-sholawatu kang agung kabeh. Mergo sholawat itu maknanya ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim. Ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim. Semua kehormatan, semua kesucian, semua apa saja yang baik iku lillahi namung kagungane Allah. Terus dijawab ambek Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dados sing sampean waca pas tasyahud niku dialeke Allah kalian Kanjeng Nabi. Sawise Allah dipuji-puji Kanjeng Nabi terus Allah gentenan matur teng Kanjeng Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Utawi keselamatan niku alayka ing atase sira ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi itu merasa sangat tidak egois, merasa sangat kalau beliau sudah beruntung. Sudah sangat beruntung karena didhawuhi Allah, assalamu alayka Muhammad, kamu pasti selamat. Kamu pasti dapat keselamatan ayyuhan nabi. Terus Nabi eling umatnya.
Sehingga Nabi minta sama Allah supaya keselamatan itu tidak khusus beliau, tapi sumrambah atau ke umatnya yang lain sing gelem Islam, sing gelem soleh. Akhirnya Nabi usul apa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, betul salam memang untuk kita, tapi tidak hanya saya sebagai pribadi, tapi wa ala ibadillahi sholihin, dan semua hamba-hamba Allah sing soleh. Terus qadiyah utai kalame Nabi assalamu alaina bukti bahwa kita punya Nabi yang sangat-sangat tidak egois. Wis dijamin Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, tapi Nabi minta bahwa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus bon sause niku terus Nabi matur bareng-bareng para malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus salat, karena sholat itu hasil dari mi'raj. Saya ulang lagi, sholat itu hasil dari apa? Mi'raj. Maka kalimat-kalimat itu ditetapkan oleh ulama sebagai kefiyahnya tasyahud, sebagai kefiyahnya tasyahud. Jadi kira-kira ya gaya duduk Nabi pas sungkeman be Allah ya kayak gaya duduk kita ketika tasyahud, duduk sungkeman ya. Mulanya apa? Pas seperti Nabi pas muka hafah mbek pangeran matur apa at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Terus dijawab Allah napa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu kan hanya untuk Nabi. Nabi tentu sudah sangat terima kasih, tapi merasa ada yang kurang. Karena di situ tidak dibicarakan jaminan umat-umatnya yang lain dapat salam. Makanya Nabi terus mengusulkan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kira-kira nak diterjemah, ya Allah, salam itu saya terima untuk kita, tapi saya juga mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya bahwa siapapun dari umatku yang soleh ya dapat dari salam itu. Nah, jeneng wong saleh ora usah kakean donga. Nek saleh wis didongakno wong sak donya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tapi nek kowe fasik entek olehmu donga ya ora mlebu wa ala ibadillahi sholihin. Ana rata-rata wong saleh nek donga ya biasa. Kok usah ribet nangis geger. Kowe saleh tok terus donga sak kadare wis cukup. Mergo wis assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kowe kepen definisi saleh? Nggak tahu kodok ya soleh, kok angel teman, nggak tahu kodok soleh, angel teman. Berarti sing tahu kodok, ya orang-orang mending ngono, pokoknya ngono. Melane wong ngaji bendro, jadi solat iku hasil mi'raj, apa? Solat iku hasil mi'raj. Melane kalimat-kalimat yang terjadi di mi'raj itu diabadekno ulama. Tentu ulama itu di silsilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus diadeno sitok at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Terus dijawab Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi mengusulkan, dan usulnya Nabi pasti diterima karena beliau kekasih Allah, diterima assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ayat yang diwajah semua radhu nafsahu terus. أدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القابل 12 رجولا وبايعوه بيعة حقية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معكنه ومأواه وقدم عليه في العام 70 أو 3 أو 5 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جهادا سراه فهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظ الله تعالى من كيدهم ونجاه وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فركبه المشركون ليوردوه بزعمهم هياد المنية
فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وهثاه وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وقام في ثلاثة تحمل الحمائم والأناكب هما ثم خرج منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مدية وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فساخت قوائم يعبو به في الأرض السلبة القوية وسأله الأمان فمنحه إياه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Summa arodo mongko nuli Kiai kuna maknani mentokno utawa-tawa lho jare wong cara menawarkan diri ya. Nek Kiai kuna maknane apa? Mentokno maknane menawarkan diri. Summa arodo mongko nuli nawarno sapa nafsahu, memaklumatkan diri, menawarkan diri nafsahu ing awak dhewe Nabi alal qabaili ing atase pira-pira daerah. Oleh memaklumatkan diri bi annahu lan satune Kanjeng Nabi Rasulullah iku utusane Allah. Jadi di antara syaratnya Nabi itu harus berani memaklumatkan kalau beliau adalah seorang Nabi supaya fungsinya jelas. Fil ayami dalam biro-biro dino al-mausimiyati kang bangsa musim haji. Dados haji niku ibadah sing jahiliyatan wa islaman. Niki sederenge enten Kanjeng Nabi, sederenge ana Islam niku semua orang sudah napa haji. Makanya momentum tepat dakwah dalam musim nopo haji, termasuk saat itu orang Yathrib, orang Taif, beberapa orang dari mana-mana datang ke Mekah. Nah, Nabi terus menawarkan diri, saya ini Rasulullah, saya ini Nabiullah. Fa'amana mongko iman biklan Nabi sapa sitatun wong 6 minal ansori saking wong ansor. Ikhtassa kang nertemtokno hum ing sita sapa Allah taala firidho lan ridane Allah. Kemudian ketika Nabi menawarkan diri di musim pertama ada 6 orang ansor sing iman. Niku berarti periode pertama hanya orang 6 ansor orang 6 ansor. Wa hajjalan haji minhum saking wong ansor fil qabili ing dalam tahun berikute sapa isna asyara. Sapa wong 12 apane rajulan wong lanangi. Wa baya'u lan bi'at sapa isna asyara rajulan hu ing Kanjeng Nabi bi'atan klan bi'at haqiyatan kang nyoto. Berarti tahun kedua ada 12 orang ansor yang siap berkomitmen bela Nabi mati-matian. Iki jenenge apa? Wa baya'u bi'atan haqiyah. Seman sorofu mongkon muli padha mulih sapa isna asyara rajulan mulih ke Yasrib maksudnya ke Madinah fadhahara mongko pertelo pal Islam bil Madinah ing dalam Madinah fakanat mongko ana apa Madinah iku maqilahu iku sok ben dadi nggon panggonane Nabi wa ma'wahu lan nggon netepe Kanjeng Nabi. Jadi makanya Nabi pertama datang ke Madinah wis disambut tola al-badru alena karena 12 orang ansor ini mati-matian menyebarkan Islam di Madinah. Jadi mereka orang-orang yang luar biasa. Masyhur kan? Nabi badhe ikut langsung ke Madinah, tapi kata orang-orang Madinah gimana? Jangan tahun ini ya Rasulullah, kita siapkan semuanya sampai wong Madinah banyak sing Islam, baru jenengan kita panggil ke sana. Jadi akhirnya Nabi mau Madinah ora usah berjuang koji dari nol, tapi sudah banyak sing Islam. Wa qadima lan rawuh alaihi ing atase Nabi fil amisali sing dalam tahun ketiga. Maksudnya alih atase Nabi maksudnya datang ke Mekah dalam musim haji di tahun ketiga dari peristiwa ini, maksudnya ketiga dari peristiwa ini. Sapa sab'una wong 70. Kemudian di tahun ketiga dari peristiwa ini ada 70 orang. Awa salah satu atau ditambah telu berarti 73. Awa khamsatun atau 75. Wa mro'atani lan wong wedok loro minal qabaili saing pira-pira daerah al-ausiyati kampung Saud wal khazrajiyati lan bangsa Khazraj. Iki pintere saya berjanji. Jadi memang khilafnya ulama antara 73 75. Yang jelas diantaranya adalah 2 perempuan. Semuanya itu dari kabilah Aus dan Khazraj. Fabaya mongko biat sapa Kanjeng Fabaya mongko padha biat sapa wong akeh ing Kanjeng Nabi. Mereka berkomitmen mati-matian bela Kanjeng Nabi. Akhire wa ammaro lan ngutus wa ammaro lan ngangkat pemimpin sapa Nabi. Tadi kan orangnya 70, segawe 70. Wa ammaro lan ngangkat pemimpin sapa Nabi alih ing atas wong 70 isna asyara ing wong 12. Nakiban Khalid jadi pemimpin, atau nakiban apane pemimpine.
Jaha jihatan itu sak kalimat ya. Jaha jihatan tegese pemimpin pengatur, suratan tur para pemimpin. Itu maknanya sama semua. Nakib ge pemimpin, jaha jihah ge pemimpin, surat ge napa pemimpin. Terus artinya Nabi gini, kados Nabi Musa wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba. Jadi Nabi seringnya kalau bikin kelompok itu 12, pinten? 12. Misalnya orang 1000 ya dipimpin 12 orang, orang 70 di karena tadi ya mungkin tabarruk sampai jumlah bulan kan 12. Makanya Nabi seringnya gitu kalau ngangkat pemimpin itu 12. Kados zaman Nabi Musa wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba. Nabi juga sama, dari 70 orang itu yang dianggap pemimpin pinta apa? Isnai asyara 12. Fahajara mengko dadi hijrah ilahi maring penduduk Madinah min Makkah saya Mekah apa dzul millati sapa kang duweni agama al-islamiyati kang bangsa Islam. Ketika Madinah sudah mapan, banyak sahabat yang akhirnya hijrah ke Madinah. Wa faraqu lan padha misai sapa wong akeh al-autana ing pira-pira daerah asal waton rohbatan krana seneng fima ing dalam perkara ida kang den sediakno apa maliman maring wong hajara kang ninggal sapa man al-kufra ing kekafiran wa nawah lan ngeduwi sapa wong ing kekafiran. Zaman iku Mekah kan Darul Kufri, nggih eling-eling ya. Zaman iku Mekah berstatus Darul Kufri. Maka orang Muhajirin, ya saya ulang lagi ya. Mekah statusnya Darul Kufri apa? Maka orang-orang Muhajirin itu pindah ke Madinah. Berarti statusnya apa? Orang yang meninggalkan Darul Kufri. Paham ya? Berarti statusnya Muhajirin apa? Man hajara Darul Kufri apa? Man hajara Darul Kufri. Muga maknane hajara iku ngeneng utawa ninggal. Paham ya? Artinya gini, sekarang nggak bisa kamu katakan seperti itu. Sekarang kan Mekah kota Islam, justru meninggalkan Mekah adalah hajarul Islamah. Paham ya? Zaman itu Mekah itu Darul Kufri. Leng-leng napa? Maka orang Muhajirin, orang mukmin, orang sahabat sing hijrah ke Madinah disebut apa? Hajara Darul Kufri. Maknanya begitu disebut liman hajarul kufra wa nawa. Paham ya? Wa khofat lan kuatir sapa Quraisy nang Quraisy ayal haqqa ento nyusul sapa Nabi bi ashabil lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal fauriyati ing atase langsung. Bareng sahabat do hijrah, orang-orang Quraisy kuatir nak Kanjeng Nabi nyusul. Akhire piye fakta maru mongko padha sepakat sapa wong Quraisy bi qatlihi kelan mateni Nabi. Satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu karena beliau dilindungi oleh sinten pamanipun, gini sinten Abu Thalib. Dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi karena punya istri yang saudagar kaya. Gini ku Sayyidah Khadijah. Tapi ternyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi, baik secara materi maupun moral, sing entek-entekan berjuang, ternyata wafat. Khadijah Abu Thalib wafat. Terus dikenal tahun itu tahun Amul Husni, tahun kesusahan. Sudah gitu niki sing termasuk ilmiah nggih, ilmiah. Sudah gitu secara ilmiah psikologis kejiwaan Nabi terguncang. Niki rungokno tenan nggih, niki ngaji nggih. Terguncang itu karena secara mitos nggih, keyakinane tiyang Arab niku pun kadung kedikte embek keyakinan yang ditanamkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Nggih, kula baleni malih nggih. Kafir Mekah itu orang-orang bodoh, orang-orang nggak terpelajar. Mereka itu punya satu mitos, satu keyakinan yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh intelektual Yahudi maupun Nasrani. Apa keyakinan itu? Bahwa kenabian itu yang paling mungkin kalau orang itu dari turunan Bani Israel. Orang mungkin Nabi kok ora turunane wong Yahudi atau wong Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi, mereka bilang antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini napa min qablina. Nak jenenge wahyu harus tidak jauh-jauh sangka turunan-turunan Yahudi. Sebab itu banyak cerita di Quran, cerita konsultasine tiyang kafir Mekah nggih pada tokoh-tokoh Yahudi. Setelah konsultasi ya disesatkan. Orang mungkin Nabi kok nemu ummiyin, mung bintuk-bintuk untuk napa? Wahyu. Padha-padha dadi nabi rak kita, orang Muhammad. Ini kalau cerita sejarah. Sehingga saat Nabi ngaku Nabi, niku kayak sudah jadi mitos. Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari Palestina. Karena Nabi Ibrahim orang Palestina, Nabi Isa orang Palestina.
Palestina, Yahya Zakaria juga orang Palestina, Nabi Musa juga orang Palestina. Semuanya itu tidak jauh-jauh dari komunitas Baitul Aqsa. Ini ku masjid Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Lah itu wong kafir pinter, saking kepengen nyudutno Nabi Muhammad itu sampai Nabi mesti ning Palestina, ya mesti roh cerita-ceritane Nabi ning Palestina. Ya kowe apa tau roh Palestina? Setelah kok detail-detail. Nak kowe pancen roh iku pintu masjid ning Palestina Baitul Aqsa jumlahe piro? Terus madepe ning ndi wae. Jadi bahwa Nabi ngeklaim diri sebagai Nabi yang bisa membaca malakutas samawati, baca alam-alam gaib. Niku dites nak iso tenan saiki aku takok jumlahe pintu Baitul Maqdis piro. Ini peringatan kangge santri-santri bahwa semua Nabi itu di luar dites fisik. Artinya zaman Nabi sholat ning masjid kayak teletong unta terus disiksa Abu Jahal itu hanya ujian-ujian fisik. Tapi di luar itu sebetulnya Nabi juga mengalami ujian-ujian intelektual. Ya kayak cerita-cerita di hadis Sahih, Nabi itu sering didatangi orang Yahudi ditanya, "Mat, saya punya 5 pertanyaan. Yang tahu itu hanya Nabi. Kalau kamu bisa jawab ya Nabi, kalau enggak ya tidak Nabi." Termasuk takokane, apa pertama yang dimakan ahli jannah saat masuk surga? Takokane aneh-aneh. Terus kenapa anak itu kok kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? So takokane aneh-aneh. Dan itu berlanjut terus sampai Nabi di periode Madinah. Nah sebab itu Nabi itu secara intelektual itu diasah Tuhan lewat proses Isra, di mana Nabi saat itu secara fasih bisa menjawab jumlah pintu Masjid Aqsa sekian, perilaku Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Ibrahim begini. Sampai di hati-hati Sahih Nabi bisa menjelaskan detail. Nabi Musa itu rambutnya kayak ini, wajahnya kayak ini, ada mutiwal. Itu detail sekali Nabi. Sebab itu di sini diterangkan oleh Imam Suyuti, peristiwa Isra adalah peristiwa di mana Nabi berjumpa para sinten Nabi. Itu asal usulnya kenapa? Karena sudah kayak menjadi mitos Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari tradisi Yahudi, tradisi Palestina. Paham ben sampean roh asal usulnya. Tapi kemudian asal usul itu sebetulnya hanya sementara, hanya permainan politik. Mau sampean ben roh sejarah, permainan politik, manipulasi politik. Sebetulnya Nabi itu ya tidak jauh-jauh dari beliau adalah keturunan Israel. Israel itu bukan menunjuk sebuah negara loh, sampai anda salah paham. Israel dalam bahasa Quran itu menunjuk auladi Yakub. Israel menjadi negara kan baru kemarin setelah diberi kemerdekaan Inggris, paham ya? Israel sebagai negara kan baru apa? Kemarin. Sehingga istilah Israel di Quran maupun di hadis adalah menunjuk auladi Yakub. So intinya di antara anak Nabi Yakub ono jenenge Yahuda. Yahuda di turunan-turunan itu mimbani Yahuda niku diarani bani napa? Israel. Ternyata setelah dirunut Nabi Muhammad itu tidak beda jauh dengan keluarga Israel. Karena Nabi adalah turunannya Nabi sinten? Ibrahim. Okay. Nabi Ibrahim niku gada putra kalih sing gada turunan gini ku Ishak kalian Ismail. Ismail kalian Nabi Ibrahim disalap teng Mekah. Gini ku sing disebut Quran inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus saking Nabi Ismail nurun-nurun ngantos Sayyid Adnan. Ya, mulane nak teng berjanji disebut wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Secara teori ilmu nasab Sayyid Adnan jelas-jelas wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Tapi yang menjadi masalah yaitu tadi saya sudah bilang seakan-akan Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar berbeda dari dinasti itu, dari keturunan itu. Karena orang Yahudi, orang kafir Mekah di kepentingan menggagalkan kenabian Muhammad. Sehingga dilecehno Muhammad bin Abi Kapsah. Oh Muhammad yang cilik di rumah tukang angan wedes. Jadi gue nak seneng kiai kan inna akramakum indawi atqakum. Cek ben Karlan, cek Karmin pokoknya takwa ya kiai. Ya, itu enak lagi gedeng kiai itu kan
Anake Karlan kok kakean tingkah. Lah dhisik wong Mekah ya ngoten niku. Jadi nak muni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu terhormat. Mereka adalah orang-orang bangsawan di seputar Quraisy. Nabi itu kastane Quraisy. Jadi kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu ketok terhormat. Wong kafir pinter nang istilahna ora Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abi Kapsah. Mergo cilike Nabi tau dirumat cara kene ya Karlan ning penjara desa. Mulane Nabi tau angon wedhus mergo tau de bapak angkat sing tukang napa? Wedhus. Lah wong Mekah pinter dididik wong Yahudi. Nek istilahnya aja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu cek kekerenan terlalu napa? Keren. Jadi Muhammad bin Ibnu Abi Kapsah. Jadi wong nak seneng Pak Harto kan Soeharto jenderal besar. Nek sing gedhe wong kemusuk kan repot ya. Terus nyebut desa asli ini asal nek seneng bupati ya jadi bupati orang nomor 1 di Bojonegoro. Nek gedhe golekno asal usule. Sing ngoten mun sunnatullah mulai riyen sampai kiamat ya. Sunnatullah ilati qad khalas napa? Min qabl. Walan tajdali sunnatillah napa? Tabdila. Ya akan begitu. Nah sehingga peristiwa Isra itu satu peristiwa rohani ya. Selain peristiwa rohani nanti akan diwajibkan sholat, juga ada peristiwa intelektual, ada pengajaran intelektual bahwa semua nabi itu harus punya tradisi yang sama, punya karakter yang sama. Jika Nabi dalam proses Isra itu dipertemukan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Dan diskusi di situ juga ada diskusi-diskusi. Paham ya? Niki penting ya, penting kalau terangkan karena kalau tanpa tradisi yang berkelanjutan ya, sing disebut tenggene thariqah jenenge as-sanad al-mu'tabar, sanad sing mu'tabar utawi nak tenggene pondok-pondok kitab disebut sanad sing muttasil. Ini nanti semua tradisi kenabian akan melenceng. Kalau melenceng itu ngeri. Karena setiap orang ya, mesti ada subjektivitas sendiri, punya versinya sendiri. Sehingga semua nabi harus model istilah politik itu punya platform yang sama, punya karakter yang sama, punya model yang apa? Sama. Nah, sebab itu secara intelektual Nabi Muhammad itu dikenalkan oleh karakter para nabi-nabi dulu. Nggak detail. Satu Quran 30 juz. Andai kan sampai hafal Quran, sampai ngerunut sejarahnya coba. Kita ini kan kadung dibentuk, artinya kita ini ya alhamdulillah sudah kadung kebentuk, tahu sejarah para nabi. Tapi asal usulnya kita tahu lewat kitab yang namanya Al-Quran. Supaya apa? Nabi Muhammad itu dibimbing bahwa Quran atau ajaran beliau benar-benar musaddiqal lima baina yadeh, benar-benar selaras dengan ajaran sebelumnya. Mulai ajaran yang bersifat samawi sampai hal-hal yang basariyah, yang menyangkut tabiah apa? Basariyah. Kalau contohnya ngeten, misalnya begini. Nabi Muhammad disejarahkan Nabi Ibrahim, beliau punya problem. Problem itu berupa punya bapak atau paman yang tidak Islam. Bahkan nak ning ceritane kiai-kiai desa dari Nabi Ibrahim cilike kon adol patung. Terus didol meniki patung, ya ora manfaati ra mudarati, mbok tuku ya karepem ora napa? Karepem, bono sanate mbok ora, pokoke cerita itu populer. Disejarahkan begitu. Sehingga Nabi Muhammad tahu, oh ternyata yang punya problem ngadepi keluarga itu tidak saya tok. Dulu Nabi Ibrahim juga punya problem ngadepi keluarga. Aku tak lumayan terima paman, Pak Lek, Pak De, Abu Jahal sinten? Abu Lahab. Nabi Ibrahim malah bapak. Dah gitu. Setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang nabi besar yang punya nasib sial, yaitu istrinya pengkhianat. Mereka jadi kiai di bojo judes itu tidak masalah. Mulai terima kiai di bojo judes biasa. Ya itu tadi Nabi Nuh, Nabi Lut itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo apa? Bukan kebenaran. Kita kan paling dicoba bojo judes, kan ringan banget. Paling banter macam piring gelas itu murah banget ya. Begitu terus. Nabi Musa juga gitu. Diceritakan Nabi Musa, beliau adalah seorang sosok Bani Israel yang temperamental. Ya basariah sekali. Saking temperamentalnya ketika tukaran ya jotos. Karena nak kiai temperamental kadang jotosan. Yono sana teria Nabi Musa nak tukaran ra cocok napa? Jotos. Fawakazahu Musa faqada alaih. Artinya ya basariah sekali. Cerita ABG ini kubire nggih wonten saat beliau melarikan diri lala ketemu cewek loro. Ya ora wenti se barang Nabi Musa, waduh mari maksiat ae terus kon.
Wadek aja mlaku ning ngarepku. Nah kena angin aku roh sikile mari nafsu. Aku nabi kok nafsu barang kan ra pantes. Nah ngono kayak mlaku guriku. Ya basariah sekali itu sampai detail. Terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi Syuaib. Sehingga menjadi tradisi bahwa semua nabi akan mengalami problem dengan kaumnya. Kemudian disuaka politik oleh komunitas yang berbeda, yaitu komunitas Syuaib itu di luar pemerintahan Fir'aun. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad, komunitas Mekah itu menyiksa Nabi, bahkan mengimbargo sinten Nabi. Semua aliran dana, aliran ekonomi, akses dana, akses makanan itu ditutup di Mekah. Sehingga Nabi sampai dahar dedaunan fisik bil jibali apa Mekah. Tapi beliau diselamatkan oleh sahabat Ansor yang terpisah dari komunitas ahlu Mekah. Itu mirip ceritanya Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Syuaib yang terpisah total dari komunitas Fir'aun. Ini penting kalau ulang temriki sehingga karakter-karakter kenabian itu tidak rubah. Karakternya sama. Sehingga setelah kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali nabi palsu. Paham ya? Mengenai kalau nabi palsu paling seneng musodek, ketara palsune. Lah sing repot sing ora ketara, mergo jenenge Ahmad. Ahmad Muhammad tak mirip. Mulane nek kowe ndek jeneng supaya ora aku nabi, jenengno Kartolo. Mergo nek Ahmad bin Gulam ora jenenge Ahmad. Ana terkenal nabi nek ora jenenge Muhammad utawa napa? Ahmad. Mulane Ahmad bin Gulam pas ngaku nabi pengaruhnya gede mergo mirip. Mulane kula wingi takoki mahasiswa Jogja, Gus. Cara jenengan jeneng Jawa mbek Arab apa iki? Nak trene akeh nabi palsu apik Jawa lah Kartolo. Karena secara kriteria kenabian ndak akan masuk. Nek anak jenenge Kartolo atau Karmin itu ndak akan masuk kriteria wong sing bakal dadi nabi. Lah anak jenenge Ahmad tak mirip-mirip nabi. Oh Ahmad Hulam bin Mirza wani ngaku nabi mergo jenenge Ahmad. Musoddaq ya mergo musoddikal 5 bena ya teh. Lah anak Kartolo, Karmin, Karlan agak ono. Mulane saiki sing jenenge Jawa kudu syukur. Akan terbebas dari mengaku napa? Nabi. Lho syukur kan gak akan salah loh. Di barokah sampean jeneng Jawa orang-orang ngaku napa? Nabi. Selamat. Kudu syukur. Paham ya? Tidak apa-apa, itu harus dinikmati. Yaitu tadi ya, karena Nabi itu punya karakter yang sama, punya tradisi yang sama, yang mirip-mirip. Itu kenapa Quran berkali-kali menceritakan sisi-sisi kenabian Nabi di luar Nabi Muhammad. Karena biar karakter Nabi Muhammad terbentuk, ya, terbentuk dengan karakter Nabi sebelumnya, tidak melenceng. Kemudian itu ditiru oleh ulama kita. Kita punya guru punya guru lagi, punya tradisi yang sama. Nak mulang kudu istiqomah, santri loro lah kudu diulang. Nah sedati kiai aja mau pati ijo nak roh dhuwit. Wis pokoke dilatih. Nah, tapi dari kiai saiki orang mripate ijo, mripat abang. Mergo dhuwit saiki abang. Dhisik dhuwit paling gedhe rak 50.000 iku rak ijo. Lah saiki 100.000 abang. Dadi saiki nak nasihati nak roh dhuwit aja mripate abang. Mergo ijo wis gak akeh saiki. Paham napa? Kena akal-akalan ngoten jan repot. Tugare kula di santri dablek, nek di bojo aja moro tangan. Kula mboten moro tangan, kula saduk, moro sikil. Kena anekdot ngono rusak. Adu-adu ning bojone. Bojone loro, bareng bojone nguwak. Kowe jare rabi Pak ning jaba, bojom jare loro fitnah, Dik. Sing bener telu. Ayo kan repot. Ketemu cangkem elek rusak kabeh. Fitnah udah nak loro. Sing bener apa? Telu. Lah sakniki mun politik ngoten Enggak, saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi 1 sen pun uang rakyat. Wong edan tapi korupsi ya sak sen. Wong ra waras tapi korupsi napa? Sak sen. Ngono miliaran tok. Korupsi napa? Sak sen. Ya mesti ayo. Beneran. Ayo. Jadi zaman akhir itu kayak zaman dhisik, kayak Abu Nawas kabeh. Jadi apa-apa niku mun mboten karu-karuan. Ya. Wah itu permainan kata begitu niki kula penting kula terangaken nggih. Saya sebagai ahlul Quran, orang yang banyak baca Quran nggih. Itu kita akan tahu betul betapa parahnya nggih atau akibat negatifnya dari permainan kata itu.
Dan itu dilegalkan Quran, disahkan Quran dalam beberapa ayat. Yaqulun yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim. Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsah, wah Muhammad sing anake Karlan iku ora umiyin. Dibaleke dadi wong alim terus diistilahno bapakmu sing cilike iku angon wedhus. Ya terus repot terus ajur kah? Kabeh. Itu bi afwahihim. Efektivitas bi afwahihim itu sampai tenggene Tarikh Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtadda jam'un minas sahabah. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang murtad. Istilahnya itu jam'un minas sahabah. Meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak sahabat. Misalnya menyangkut nasa mansuh. Orang Yahudi pinter, du'afaul muslimin, orang-orang muslim yang imannya masih lemah. Delok le nabimu, wong kok pelin-pelane ngono. Dhisik Ka'bah madhep Baitul Maqdis. Iku wis bener iku, mergo kiblate Nabi Musa. Nabi-nabi dhisik kiblate Baitul Maqdis. Nah, saiki gara-gara dekne kangen keluargane pancen dekne cak Mekah, saiki kangen Mekah. Terus kon manggon omahe buyut-buyute. Dadi saiki kiblat diadepno omahe buyut-buyute. Kangen-kangene dhewe tunggu urusan kiblat jare. Jadi pas Nabi itu masih di Medina. 16 bulan Nabi sholatnya madhep Baitul Maqdis. Suatu saat tok wahyu falanu waliyana kiblatan tarduha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sakniki kan madhep teng Mekah. Sajane iki normal saja. Artinya normal ya normal. Tapi orang Yahudi memanipulasi bahwa itu fakta bahwa Muhammad itu memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri. Mergo dekne kangen keluargane ra iso muleh. Terus salat madhep daerahe dhewe. Nggo pelipur lar. Jare sahabat sing du'afal muslimin diangen-angen ya iya. Nah niki kula peringatan tentang santri-santri ya. Sebab itu kalau sampean jadi kiai itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas. Semenjak itu Quran mewahyukan secara nalar sejarah. Ya niku sing disebut ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad nantang ning tokoh-tokoh Yahudi. Apa salahnya saya punya dua kiblat? Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya karena dulu Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblatul Ibrahim dan dia lebih senior. Lebih apa? Senior. Sebelum ada Baitul Maqdis itu sudah ada Mekah. Mekah lebih senior, lebih tua. Terus disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Nabi Musa Isa adalah periode setelah Ibrahim. Sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu orang Islam bangga. Makanya sampean kalau ngaji hadis-hadis sahabat itu bangga. Ana mimman sholla al qiblaten, nggih. Ana mimman sholla ilal qiblaten. Aku termasuk sahabat yang menangi dua kiblat. Mergo zaman madhep Baitul Maqdis ya kiblatul anbiya, madhep Mekah nggih kiblatul anbiya. Artinya apa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklid buta, tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah Mekah. Ini disebut inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Artinya Quran tidak pakai teori mitos. Pokoknya Nabi ini saiki aku ya terserah aku, itu tidak begitu. Paham ya? Tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal usul Mekah jadi kiblat itu rasional sekali. Bukan karena Nabi orang Mekah mboten, memang dulu-dulunya Nabi Ibrahim berkiblat di situ. Jika Quran jawab inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Terus kula bolak-balik masalah Isra ya. Niku masalah-masalah yang selain pelipur lara itu ada petualangan intelektual, petualangan ilmiah, di mana Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah, ya, diperkenalkan watak para nabi, pilihan hidup para nabi, bahkan tradisi-tradisi para nabi.
Sehingga mangke teng hadis sahih wonten keterangan saat Nabi nyancang atau menambatkan khimar atau buruk itu ya di batu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang napa khimar. Jadi tradisi itu dimulai dari barang-barang sepele. Carane nyancang buruk wae nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa dulu. Terus memulainya Mi'raj juga sama dengan nabi-nabi dulu. Bon niku sing secara ilmiah tarikhiyah. Sakniki sing menyangkut akidah firqah fil Islam. Nah, ini kalau terang. Menurut ahli sunnah, orang yang mengingkari Isra itu kafir. Ya kafir karena dzikra fil Quran. Isra itu dzikra fil Quran. Makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa Mi'raj. Ya, tapi nak teng Indonesia kadung menang merjep peristiwa Isra dan apa Mi'raj. Pokoknya bahasa kadung salah, kadung menangan ya menangan. Kadung istilah Isra dan apa Mi'raj. Sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya Isra. Artinya yang memungkiri Isra itu kafir karena dzikra fil Quran. Lah kemudian Mi'raj menurut keyakinan ahli sunnah itu terjadi. Setelah terjadi itu masalahnya biruhi wa jasadihi jami'an ma'an atau biruhi faqat. Nah, kemudian menjadi firqah-firqah yang macam-macam. Ada yang meyakini biruhi wa jasadi, ada yang meyakini biruhi napa faqat. Samaan kalau ngaji Al-Kawakibul Lama'ah karangannya Mbah Fadl atau kitab-kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh NU. NU dulu pas musyawarah besar di Jemang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan itu Al-Kawakibul Lama'ah yang dikarang Mbah Fadl. Itu memang kita termasuk ngikuti yang biruhi wajah jadi. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah. Ini termasuk Aisyah meyakini biruhi apa? Fakot. Ya, tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah firqah terus menjadi masalah said, masalah pengetahuan. Kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah kan, artinya masalah itu kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sambung. Wah itu mokal, orang dengan kecepatan sekian pasti hancur. Dan agama ukur akal terus ya repot. Wong dipendem sudah dibalung ya dibalung, dibakas tangi barang. Jadi sing disoal ora mek rotok kabeh napa? Disoal. Manjen masalah manusa itu masalah-masalah sing ya begitu. Oke. Mbon niku mboten penting. Nah, itu terus kemudian menjadi firqah. Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Ini kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena ini penting ya. Sama esro rasane dadi kiai. Niku kroso banget. Misalnya kita akan dididik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum, astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan gitu. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik angger kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabu. Ya rawani nyadui wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI, orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu, kiai paling anti kemungkaran lah itu. Masa kiai paling kerengau sopo yang terkenal kerengau. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sing sering jotosi santri lah, itu tetap rata terkenal jotosi napa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal hijau be abang, yang wabang ya abangan tenan, sing hijau. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Ya, kalau di Timur Tengah kebalikan. Mana ada terima karuan wong nakal. Podo soleh beda aliran halal dibunuh. Sehingga wong Sunni yo ngalalo darah wong Syiah nggih ngalalo darah napa? Wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai anak maca kitab fikih khas Arab.
Mau biasa muni wong ngene iku muhadarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa wis disebut darun apa? Damu. Sehingga kita itu tadi, kita punya tradisi. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampean kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah. Yang Sunni dianggap sesat, halal darai. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni. Sing Syiah dibantai, sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keok gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Enggak, kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas atau itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah. Tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur. Paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara neng Arab wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkalnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur nggak jurus dekret. Sing sitok nggak jurus sidang mewah, nah, kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang, loh kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak. Di anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda mazhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon kak budutnya boten jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah, ya. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sak mangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab. Lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, ya beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak, kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balau. Di Timor Leste yang latihan bikin Ramos Hurta disuduk, Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat lah, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan antar kiai ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok kiai kok ngono.
Nggak sing kiai tengah-tengah, ayo ono sing ngono, ono sing ngene. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ono sing ngono, ono sing ngene. Jadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji. Ya. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati, artinya orang maca Quran pelang-pelang ora karepe, menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, ya. Saya masih belajar. Ya. Ini jamaah sini harus tahu. Ya. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang itu saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan, yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam, sekarang kamu menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV, merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal-usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional.